Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Waalaikumsalam. kita mencoba untuk memberikan bantuan profesional kepada beberapa lembaga kesiswaan di sekolah binaan saya, tapi tampaknya ini beberapa belum hadir, tidak apa-apa, terkait dengan pelaksanaan penilaian sikap. Karena ternyata penilaian sikap ini dalam IASP atau indikator akreditasi satuan pendidikan, ternyata di sana cukup banyak permintaannya atau indikator yang terkait dengan penilaian sikap, baik dalam bentuk telaah dokumen, observasi maupun wawancara. Nah, untuk itu juga perlu kita siapkan tentang dokumen kepemilikan kita terkait pelaksanaan penilaian sikap di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya untuk penilaian atau katakanlah dalam penyusunan soal atau penilaian hasil belajar, kalau kita lihat dalam kaidahnya, di sana ada sekitar 9 kaidah. Saya ambil salah duanya yang terkait dengan ini. Yang pertama adalah terpadu. Kemudian yang kedua adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam artian terpadu, di sana penilaian mencakup 3 macam aspek, Bapak Ibu. Sikap, pengetahuan, keterampilan ini terintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Yang mana selama ini diakui atau tidak, mau atau tidak mau, kita harus mengakui bahwa memang pelaksanaan penilaian sikap belum sesuai dengan ketentuan. Itu juga didasari atas hasil Google Form saya, kemudian hasil telaah dokumen, juga hasil dari wawancara, bahwa 90% lebih Bapak Ibu belum melakukan penilaian sikap sebagaimana ketentuan. Kalaupun ada yang sudah melakukan penilaian sikap, tapi belum sesuai prosedur, bahkan tidak memiliki bukti. Nah, dua hal ini yang mendukung proses pelaksanaan sikap, di samping kalau kita kembali kepada standar penilaian, di sana bahwa pembelajaran ini penilaiannya mencakup 3 macam pendekatan, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Yang mana di antara ketiga macam ini, yang paling sering kita lakukan adalah assessment of learning. Jadi hanya untuk mengukur capaian dari hasil pembelajaran. Sedangkan assessment for learning seringkali juga salah konsep. Karena untuk assessment for learning ini penilaian digunakan untuk pembelajaran, itu artinya untuk peningkatan pembelajaran. Acap kali jenis penilaiannya adalah ulangan harian atau tugas. Sedangkan assessment of learning itu adalah untuk mengukur capaian hasil belajar, biasanya dilakukan pada penilaian UAS atau USP. Nah, Bapak Ibu seringkali untuk menanggapi assessment for learning ini begini, setelah UH ada yang di bawah KKM, kemudian dilakukan remedi yang nilainya bagus, dilakukan pengayaan. Pada dasarnya bukan itu yang dimaksud. Tetapi hasil dari penilaian UH1 ini kita lakukan analisis, kemudian digunakan untuk mengubah strategi atau metode atau model atau teknik dalam proses pembelajaran untuk perbaikan pada KD-KD berikutnya. Nah, yang paling jarang dilakukan adalah assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Sebenarnya ini hampir sama dengan assessment for learning, perbedaannya hanya pada bahwa assessment as learning ini siswa dilibatkan di dalam proses penilaian, bahkan dalam penyusunan kriteria penilaian juga termasuk dalam melakukan penilaian. Kita kenal jenisnya yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman.
Kemudian terkait dengan pelaksanaan penilaian sikap sejak tahun 2017, tapi terapannya ini pada 2018, sudah tidak lagi dipisahkan antara penilaian spiritual dan sosial, tetapi di sini kita menerapkan nilai-nilai prioritas pada PPK, yaitu 5 nilai karakter, mencakup religius, kemudian gotong royong, mandiri, nasionalis, dan integritas. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Begini Bapak Ibu, pada dasarnya untuk pelaksanaan penilaian sikap sesuai dengan regulasi yang ada, itu wajib hukumnya dilakukan oleh semua guru. Jadi kurang tepat bila penilaian sikap itu dilakukan hanya guru PKN dan guru agama, bahkan juga seringkali dilakukan oleh Baka kurikulum. Nah, memang kelihatannya ribet banget, tapi sebenarnya bisa disusun menjadi lebih sederhana, seperti nanti yang akan kami tampilkan. Nah, kemudian mengenai perolehan dari nilai sikap ini mencakup nanti komponennya adalah penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mapel, yang dilakukan oleh guru BP atau BK, kemudian yang dilakukan oleh wali kelas, kemudian ditambah dengan yang dilakukan oleh siswa, yaitu melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, bagaimana perbedaan antara penilaian sikap yang dilakukan oleh guru yang nanti diwujudkan di dalam jurnal sikap jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh guru BP dan wali kelas. Artinya kalau di sini, misalnya Bapak Ibu guru itu mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, maka sekaligus beliau akan menyajikan 2 macam penilaian sikap dalam kapasitas perannya sebagai guru mapel dan juga perannya sebagai wali kelas. Nah, membedakannya bagaimana? Nah, untuk penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mapel, maka diperoleh melalui observasi di dalam proses pembelajaran, bukan di luar proses pembelajaran. Yang mana penilaian sikap ini nanti akan terintegrasi di dalam pembelajaran. Kita tahu untuk mapel selain agama dan PKN, di sana KI 1 dan KI 2 tidak memiliki KD. Artinya Bapak Ibu guru mapel di luar PKN dan agama, maka tidak wajib untuk mencantumkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran terkait dengan integrasi sikap. Jadi cukup di sana membuat IPK untuk KD dari KI 3 pengetahuan dan IPK dari KD dari KI 4 keterampilan. Nah, sehingga disebutkan bahwa hanya terintegrasi, include dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas, maka nanti yang diamati diperoleh melalui proses observasi di luar proses pembelajaran. Di luar proses pembelajaran ini bisa jadi di luar kelas ketika ketemu berpapasan, kemudian juga bisa menggali informasi atau laporan dari Bapak Ibu guru mapel atau juga dari orang tua, karena wali kelas seringkali berkaitan dengan orang tua, dan juga bisa dari laporan guru BP. Adapun untuk penilaian sikap yang dilakukan oleh guru BP hampir sama dengan wali kelas, yaitu melalui apa yang ada di luar pembelajaran ketika ada masalah, ketika dia didatangkan, atau ketika
didatangkan wali murid atau ketika ada laporan wali murid atau juga dari laporan guru mapel bahkan juga dari laporan wali kelas. Namun seringkali pula guru BP diberikan jam tatap muka. Nah, di sana guru BP juga bisa mengambil penilaian sikap melalui observasi di dalam kelas. Sedangkan PD dan PAT, penilaian diri dan penilaian antar teman berdasarkan panduan penilaian SMK yang terbaru 2018, di sana dinyatakan cukup dilakukan 1 kali, yaitu menjelang akhir semester. Tapi kalau saya memintanya minimal 2 kali, yaitu di awal dan di akhir. Karena dengan memberikan indikator-indikator pada siswa, maka mereka akan tahu mana-mana prioritas yang diamati oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga bisa melakukan perbaikan pada tahap atau pada hari-hari berikutnya. Penilaian sikap yang dibuat oleh yang saya sebutkan tadi, ini semuanya dalam 1 semester cukup setor 1 kali. Jadi hasil rekapan selama 1 semester. Nah, kemudian ada yang bilang, aduh tugasnya tugasnya guru mapel sekarang kok banyak. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, karena di sana ada cara yang simple sehingga dalam pengamatan ini Bapak Ibu cukup mengamati atau mencatat siswa-siswa yang menonjol. Menonjol dalam arti sangat baik dan menonjol dalam arti kurang baik. Nah, mengapa demikian? Karena ada asumsi bahwa peserta didik pada dasarnya semua bersikap baik. Sehingga yang kita catat hanya yang sangat baik dan yang kurang baik. Kita menggunakan skor 1, 2, 3. Nah, yang cukup atau dianggap baik standar itu diberikan skor 2. Sedangkan yang sangat baik diberikan skor 3. Yang kurang baik diberikan skor 1. Yang kita catat hanya yang kurang baik dan yang sangat baik. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya stop screen dulu karena mau saya pindah ke file berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sudah bisa dilihat? Belum. Halo? Belum. Mas Teh. Belum, Pak. Ah. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Yang satunya PDP. Halo, sudah muncul gambarnya? Ya. Oh, enggak. Nah, ini begini Bapak Ibu. Ini contoh form dari jurnal guru. Tiap kelas, Bapak Ibu guru membuat 1. Dikosongi cukup diberikan nama, karena kita hanya mencatat siswa-siswa yang menonjol baik dan menonjol kurang baik. Yang sedang-sedang saja itu tidak perlu kita catat. Nah, ini nanti jurnalnya untuk guru, wali kelas, dan BP formnya sama seperti ini. Di sini setiap nama saya berikan kesempatan 2 kali, karena bisa jadi siswa yang sama melakukan hal yang sama, tetapi dengan nilai yang berbeda. Saya ambil contoh ini Sandi. Kebetulan, nah ini. Misalnya begini Bapak Ibu Sandi, kita isini 2. Nah. Misalnya Sandi, pada religius, indikator kedua itu apa?
Saya tarik ke bawah. Nah, ini. Bersyukur pada Tuhan. Misalnya, jenengan menemukan Sandi ini pada satu saat dia hanya mengeluh saja, maka kita berikan angka, bukan 2 Bapak Ibu, maaf, 1. Nah, tetapi pada saat yang lain, dia cukup pandai atau suka untuk bersyukur. Berarti topiknya sama, indikatornya sama. Maka kita berikan angka 3. Sehingga pada akhir semester itu nanti di rata-rata hasilnya adalah 2 atau baik. Nah, demikian pula terkait temuan indikator-indikator lain. Terus apakah semua indikator itu kita tulis? Tidak. Hanya yang kita temukan saja. Di antara 5 nilai karakter ini, religius atau mandiri atau integritas atau nasionalis atau gotong royong, mana yang jenengan temukan. Jenengan tidak usah memaksakan diri untuk mencari-cari. Artinya, kalau jenengan hanya menemukan bagian ini saja, satu saja, ya sudah, nggak usah mencari-cari yang lain. Kalau lainnya berarti dianggap standar. Dan nanti bagaimana apa kosong? Iya, kosong itu nanti artinya 2. Atau sesuai asumsi. Nah, misalnya saya ambil contoh untuk Sandi, nanti kesimpulannya pada semester, akhir semester, seperti ini Bapak Ibu. Nah, hasil ini nanti biasanya kita tuliskan, kalau jenengan menemukan proses ini 1, berarti kurang baik, maka tindak lanjutnya jenengan memberikan pembinaan. Dengan harapan, untuk indikator yang sama ini dia pada hari berikutnya bisa mengubah menjadi sangat baik. Sehingga pada akhir semester ada catatan sangat baik atau baik. Itu yang dimaksud dengan tindak lanjut. Nah, hasil ini nanti digunakan untuk mengisi rekap jurnal guru. Seperti ini. Yang disetorkan kepada wali kelas atau waka kurikulum pada akhir semester. Nah, ini pada dasarnya semuanya dari waka kurikulum sudah diisi angka 2 semua. 2 semua. Artinya siswa itu pada dasarnya memiliki sikap baik. Kemudian hasil temuan Bapak Ibu terhadap si A, si B, paling hanya beberapa siswa, itu jenengan masukkan di sini. Seperti tadi ada nama Sandi, oh ini 3, ini 3, ini 3. Yang kosong ya 2 saja, nggak usah diisi. Ini 3. Bahkan mungkin ada juga yang 1. Nah, di sini ada modus. Modus inilah yang nanti akan jenengan setorkan ke kurikulum. Jadi hasil modus ini yang nanti akan dikirimkan ke kurikulum. Nah, tuh. Ini nanti dikirimkan, kemudian wali kelas itu akan memasukkan setoran dari masing-masing guru, modus ini dimasukkan ke dalam rekap total dari semua guru mapel. Hasilnya seperti ini. Tapi sebentar sebelum itu, saya lihat dulu rekap penilaian diri. Nah, ini penilaian diri. Yang saya sebutkan dilakukan 2 kali, kemudian di rata-rata atau dicari modusnya. Ini rekap antar teman. Kalau rekap untuk wali kelas dan BP sama dengan rekap jurnal guru ini, maka nanti wali kelas akan mengumpulkan dari setoran masing-masing guru menjadi seperti ini. Nah, ini mulai guru agama, guru PKN. Nah, ini dimasukkan di sini. Satu kelas tinggal copy paste, maka nanti akan ditemukan hasil akhir seperti ini. Bagian belakang. Nah, ini Bapak Ibu. Predikat nanti sekaligus akan muncul. B atau A. Kalaupun akan ketemu muncul C, maka perlu dilakukan pembahasan. Karena muncul C berarti siswa menjadi tidak naik atau juga nanti kalau kelas 3 tidak lulus. Berarti perlu dibahas ulang. Nah, kemudian kalau misalnya itu harus diubah menjadi B, maka harus diberikan perlakuan.
Tapi biasanya kalau anak itu nggak terlalu istimewa, maka hasil akhir ini umumnya minimal B. Kecuali kalau 60% itu menyatakan gurunya itu menyatakan angkanya itu semuanya 1. Itu baru nanti akan ketemu di sini C atau D. Nah, kemudian dari hasil ini nanti untuk mengisi e-raport atau raport manual, di sana akan tertulis nilainya seperti ini untuk penilaian sikap. 5 nilai karakter ini. Tadi kan misalnya religius dapat B. Nah, Bapak Ibu guru harus membuat deskripsi. Tapi nggak usah Bapak Ibu guru, ini cukup diserahkan pada wali kelas. Mengambilnya dari mana ini? Bisa dibuat formula Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengumpulkan dari semua indikator guru mapel, ini akan menyakitkan. Karena apa? Indikator masing-masing nilai karakter itu 5 macam. 5 macam kali 5, 25 kali gurunya mungkin satu kelas itu 20. 25 kali 20, banyak sekali. Itu kalau dibeber menjadi sak lapangan. Sehingga di sini saya putuskan yang punya hak veto untuk deskripsi itu adalah wali kelas. Karena wali kelas yang banyak tahu tentang siswanya. Nah, seringkali saya temukan di luar sana bahwa deskripsi di sini satu sekolahan itu sama. Nah, itu akan aneh. Misalnya religius, itu yang dibahas adalah indikator pada religius. Misalnya tadi ada 5, yaitu berdoa, takwa, menjalankan ibadah, perintah dan larangannya itu menjauhi larangannya, kemudian bersyukur, kemudian toleransi, kemudian ada tambahan yang kelima misalnya beramal. Nah, di sini Bapak Ibu, dari nilai-nilai yang ada pada masing-masing indikator tadi, misalnya siswa itu pada saat berdoa punya nilai 3, maka ditulis sangat baik dalam hal berdoa. Lainnya 2 berarti baik dalam hal bertakwa, baik dalam hal bersyukur, baik dalam hal toleransi. Nah, kemudian ada temuan misalnya perlu peningkatan dalam hal beramal, tapi tolong jangan ditulis cukup baik dalam peningkatan dalam beramal. Karena penulisan cukup baik ini bisa berkonotasi dengan nilai sikapnya cukup. Jadi untuk menghindari itu, kita cukup menuliskan perlu peningkatan dalam hal beramal. Sehingga di sini sangat baik, baik, kemudian peningkatan. Maka nilainya baik sehingga relevan. Nah, kalau yang digunakan ini hanya punyanya wali kelas, berarti kita tidak susah-susah mencari. Nggak usah digabungkan semua. Demikian pula untuk sikap gotong royong. Sikap gotong royong itu poinnya apa saja, indikatornya apa saja. Kalau di sini B, misalnya di antara indikator itu nggak ada yang 3, berarti ya cukup ini. Baik dalam hal ini, baik dalam hal ini, baik dalam hal ini, dan seterusnya. Nah, mungkin sementara itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena kita memang cumpen dengan waktu. Lain hari bisa kita bahas kembali. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Karena hasil temuan saya 90% guru belum melakukan penilaian sikap yang benar. Kemudian juga bagi sekolah-sekolah yang akan melakukan akreditasi, ternyata saya temukan cukup banyak indikator terkait dengan penilaian sikap. Kemudian untuk membuat indikator macam-macam di dalam masing-masing ini, Bapak Ibu. Nah, ini antar guru mapel harus sama supaya bisa dibuat modus. Maka saran saya, maka kesiswaan membuat konsepnya, kemudian difolorkan kepada Bapak Ibu guru, kayak rapat. Nah, monggo silahkan diperbaiki, ada masukan, paling pas. Nah, itu berarti sudah deal sah bahwa itu disusun oleh semua guru
mapel. Karena kalau diserahkan masing-masing guru mapel kontrapat, ini nanti nggak akan jadi. Karena indikator yang kita gunakan ini nanti semua mapel harus sama. Kalau nggak sama tidak bisa dibuat modus. Kalaupun mungkin Bapak Ibu menemukan perilaku siswa yang di dalam indikator nggak ada, nggak usah repot, tulis saja temuan jenengan itu. Indikatornya nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, maka di situ disiapi pada indikator kelima. Karena indikator kelima itu berbunyi lain-lain. Jadi guru si A misalnya menemukan siswa ini suka sekali beramal, padahal indikator nggak ada. Ya tulis saja, masukkan pada lain-lain. Guru B menemukan juga itu, nilai religius tetapi dalam indikator nggak ada, tapi dengan temuan fakta yang lain, tulis saja kemudian masukkan ke dalam lain-lain, sehingga indikator lain-lain itu kalau digabungkan semuanya guru itu lain-lain, maka bisa dibuat modus, anggap saja itu sebagai indikator kelima. Pesan saya, jumlah indikator tidak perlu banyak karena merepotkan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit, misalnya 2, ini bisa ngerepotne, mesakne bocah. Karena kalau sekali dia mendapatkan hal yang tidak baik, maka sulit untuk diobati, untuk mendapatkan hasil modus. Seperti soal itu. Soal itu kalau kita membuat soal itu hanya 2 soal, maka salah sitok berarti nilainya sudah tinggal 50%. Tapi juga jangan banyak-banyak. Mana? Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu disampaikan, karena memang waktu kita sempit. Nanti kalau Bapak Ibu ini ada dari pengawas, ada yang dari Waka. Kalau Bapak Ibu misalnya yang dari pengawas ngersakne file ini secara lengkap ada. Kalau yang saya tampilkan tadi hanya sepintas karena Zoom-nya ini Zoom gratis. Monggo kalau ada masukan, Pak Parman, halo. Itu untuk anu ya Pak, bagian pendidikan penguatan karakter yang 5 indikator itu. Inggih. Bisa ditambah ya atau minus berapa itu ya? Kalau yang saya dapat begini. Penguatan karakter memang 5 sih. 5 itu sebenarnya kan prioritas loh Ibu. Enaknya ngomong itu minimal 5 macam itu. Ditambah nasionalis mandiri. Ditambah boleh, tapi juga kita tambah repot juga. Kalau terlalu banyak. Kemudian untuk membuat indikatornya Bapak Ibu pada masing-masing nilai karakter, tolong membuka dalam indikator akreditasi supaya nanti kita klub bisa memberikan bukti pada asesor. Contohnya begini, saya menemukan di sana ada tentang peduli lingkungan. Buktinya apa? Kemudian dilaksanakannya tentang membiasakan siswa untuk bertoleransi, berkebinekaan, berkebineka tunggal ikaan, semacam itu. Berarti kita dalam mencantumkan indikator itu perlu mengkaji dari isi pada akreditasi supaya tidak supaya bisa membantu kita untuk memperbaiki poin-poin pada indikator akreditasi. Nah, termasuk untuk asesmen nasional ini juga kita usahakan untuk bantu sekolah-sekolah binaan kita, karena menurut saya itu sangat penting kaitannya dengan hasil pemetaan mutu yang dikeluarkan oleh pemerintah nanti akan memberikan semacam justice kategori sekolah itu ada pada kategori 1, 2, 3, atau 4. Karena kalau ada pada kategori intervensi khusus dasar, kalau lengkapnya kan cakap kemudian mahir, kalau sekolah itu sampai di
Justice sebagai sekolah yang perlu intervensi khusus, maka pemerintah akan memberikan pendampingan dan juga menuntut sekolah itu untuk memberikan kemudahan pada siswa karena siswanya kesulitan dalam belajar. Sehingga misalnya strategi pembelajarannya harus diubah, harus dibantu dibuatkan audio, harus dibantu dibuatkan video, dan seterusnya supaya mereka suka dengan pembelajaran. Dan itu dalam pengawasan. Nah ini repot. Repot lagi kalau hasil dari asesmen nasional ini pasti akan terkoneksi dengan hasil dari akreditasi sekolah dan juga pada supervisi mutu. Nah ini akan repot nanti. Kalau sampai akreditasi sekolah itu mendapatkan rendah, misalnya C, maka ini juga berpotensi pada kepercayaan publik. Di samping nilai dari siswa kita ini di luar nanti nilai ijazahnya akan sangat lemah. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Masih ada satu setengah menit. Pak Didi raise hand. Pak Didi raise hand, Pak Bat. Wah, yo. Endi lho ora anake lho tulisane. Mek muni hadir Mas yo telat. Ya. Pak Didi mesti ngono kuwi. Raise hand. Pokoke door prize ngono ora tak dumi mbah lho. Nyato nggih jadwal ya kemepeten. Ini kan tas mudhun ke masjid. Monggo Pak Parman kalau perlu karena 1,5 menit. Karena 1 menit. Nanti kalau ngersakne filenya secara lengkap untuk mendukung itu nanti bisa kami kirimkan. Nggih, kalau nggak ada ya, nanti saya tanya lihat WA saja Pak Bagio. Nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Ini lewat WA saja, tinggal 1 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.